aku tuh saya dari kecil udah belanja di sini. Jadi dulu ikut mama setiap ini belanja itu ke sini walaupun jauh dari rumah. Kenapa? Karena pasarnya itu relatif bersih dan kualitasnya bagus. Jadi bagus-bagus. Tadi kalau lihat di depan buah, terus nanti ada seafood, itu nggak kalah sama yang di supermarket. Bahkan kualitasnya juga sama. Jadi kayak buah-buah import juga masuk ke sini. Jadinya kita dapat kualitas yang bagus, tapi harganya lebih murah. Makanya terus sampai sekarang saya berkeluarga, ya belanjanya tetap ke sini. Ini salah satu langganannya. Selamat pagi Bangsa TV. Nama saya Bambang GR Sadono. Kembali lagi bersama saya dan sekarang saya dengan Mamah Bambang. Kebetulan kita lagi mau belanja-belanja ini di sini. Jadi sekalian kita mungkin ngulik bagaimana pasar Perembahan itu situasinya bagaimana dan dari kapan seperti itu. Jadi mungkin kita langsung aja. Mungkin kita mau langsung masuk aja dan Pasar Perembahan. Perlu diketahui, Pasar Perembahan itu adalah pasar tradisional yang dikenal di Kota Semarang dengan kesegaran buah, sayur yang dari Bandungan. Jadi bagus-bagus. Mari kita langsung ke dalam. Bagi orang Semarang, Pasar Perembahan tergolong legendaris. Jangan bayangkan sebuah bangunan yang besar, letaknya hanya di gang sempit, Gang Perembahan, masuk dari Jalan Gajah Mada ke Jalan Depok, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah. Di pasar tradisional ini dikenal sebagai pasar sayur, buah, daging, ikan, bumbu dapur, dan sebagainya. Banyak pelanggan yang menilai apa yang dijual di sini kualitasnya bagus. Di mulut gang Pasar Perembahan selalu kita temui tempat buah yang begitu segar. Tidak kalah dengan toko yang terkenal di Semarang. Jadi buahnya di sini betul-betul bagus, manis, banyak pembelinya. Ibunya ramah katanya. Iya, sebentar kita boleh kita bincang-bincang. Mari Ibu. Ya, gimana? Ya. Kenapa Ibu suka belanja di Perembahan? Ya karena ya gimana ya, pasarnya bahan-bahannya juga bagus, ikan-ikannya segar, buah-buahnya juga oke, sayurannya juga komplit. Oh iya. Ya jalannya juga rapi sih. Iya. Ya, nggak sejak becek-becek gitu. kapan belanja di sini? Udah lama saya belanja di sini, udah lama Iya. puluhan tahun. Boleh Ya. tahu alamatnya di mana? Oh alamat saya di Jalan Seteran. Oh berarti jauh ya kalau dari enggak, sini? enggak. Dari Tamrin belok Seteran. aja. Oh ya Iya. Tamrin. Oh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dengan Bu. Ibu siapa? Saya dengan Bu Aisyah. Ibu Aisyah yang Aisyah. suka belanja di Pasar Perembahan. Pasar Perembahan. Iya. Banyak para penjual di Pasar Perembahan sudah cukup lama. Ada yang sudah sampai 35 tahun. Namanya Ibu siapa ini?
Bu Lasmi. Ibu Lasmi. Ibu Lasmi ini banyak sekali pendatangnya ya. Karena apa? Buahnya begitu segar sekali. Bu Lasmi, berapa lama Ibu jual buah? Mohon 45 tahun, oh, Bu. 45 tahun Iya. jual buah di sini. Iya. Dari omset berapa, Ibu? Dari omset biasa ki umurku pira ya? Umurku mah 70 Ibu. Umurnya 75 tahun. Berarti sudah lama ya, Ya, sudah sudah. 35 tahun. Iya. Terima kasih Ibu, Ya, sama-sama. Bu Lasmi. Di depan juga ada Bapak yang menjual brambang goreng. Ini termasuk diburu orang. Brambang goreng di sini sangat terkenal ya, karena apa? Gurih dan kering. Bisa dicoba nanti kalau ke Pasar Prembayan. Silakan. Bapak siapa namanya, Pak? Mas Roni, Pak. Bapak Roni. Bapak Roni. Bapak Roni sudah lama jual sini ya. Kenapa senang jualan di sini, Pak? Ya, letaknya strategis. Letaknya strategis. Terus Ya, orangnya ramah-ramah. orangnya ramah-ramah. Kemudian omset jualan cukup bagus, Pak? Ya, alhamdulillah cukup bagus di sini. Alhamdulillah cukup bagus. Ya. Terima kasih Pak Saroni. Banyak pedagang yang berpengalaman di pasar lain, akhirnya lebih merasa nyaman berdagang di Perembahan. Iya, jadi sekarang kita bersama dengan Bapak Ansor, dan ini biasanya memang langganan beli daging di sini seperti itu ya Pak. Dan mungkin iya. Jadi sebenarnya udah berapa lama Pak Bapak di sini? Jualan Iya, di sini. jualan di sini. Saya sudah lama, hampir sudah ada 20 tahunan. Oh, udah 20 Iya. tahun. Iya. Itu sebelum itu jualan di tempat lain atau emang pertama kali emang di sini? Dulu waktu belajar di tempat hulu, ikut sama Mbak Yu. Oh. Nah, terus beli di sini, latihan di sini. Ngat tendang baru lah. dulunya. Iya. Yang membuat betah di sini apa Pak? Yang buat mbahnya dulu ada di sini. Mbahnya. Oh, jadi emang turun temurun. Iya, gitu? temurun. Oh, iya. Dulu di sini ada banyak tapi sudah meninggal. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau saya datang jam 6 Pak. Jam 6 nanti sampai jam 12. Oh, sampai jam 12. Iya. Itu biasanya habis. Ya enggak pasti sih. Enggak. Para pelanggan banyak yang mengikuti tradisi turun-temurun. Seperti anggota DPRD Jawa Tengah, Nyonya Padmasari Mestikajati ini. Ya, jadi Langganan dari Iya, Bapak Ibu. dari Ibu, Suka belanja di Bapak. sini ya. Biasanya yang kesini kan Pak Jono. Jono. Iya. Kenal. Iya. Makanya sekalian. Ini emang udah lama langganan keluarga kan. Dari mama terus aku. ya. Jadi ini buat para penonton Bangsa TV. Ini sekarang saya iya. sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Padmasari. Ini memang tadi keluarga kami kesini memang kadang mau belanja-belanja seperti sering nah, banget di sini sekalian. gitu. Makanya kita sekalian tanya-tanya karena memang mungkin sejarahnya Perembayan mungkin cukup kurang gitu ya. Jadi mungkin biar kita bisa tahu gimana situasinya seperti itu. Nah, buat Bu Padmasari jadi sendiri itu Kalian belanja. sekalian belanja. Tapi emang di sini udah belanja dari kapan? Aku tuh dari kecil udah belanja di sini. Jadi dulu ikut mama setiap ini belanja itu ke sini walaupun jauh dari rumah. Kenapa? Karena pasarnya itu relatif bersih dan kualitasnya bagus. Jadi bagus-bagus. Tadi kalau lihat di depan buah, terus nanti ada seafood, itu nggak kalah sama yang di supermarket. Bahkan kualitasnya juga sama. Jadi kayak buah-buah import juga masuk ke sini. Jadinya kita dapat kualitas yang bagus, tapi harganya lebih murah. Makanya terus sampai sekarang saya berkeluarga, ya
belanjanya tetap ke sini. Ini salah satu langganannya. Jadi mungkin nggak tiap hari belanjanya, tapi nyetok karena ya itu tadi kualitasnya bagus-bagus. Oh, jadi gara-gara fresh itu ya, Iya, fresh dan iya. tiap hari. Gitu. Iya, dan lengkap. Oh, lengkap. Lengkap juga. Biasanya beli apa aja sih? Ini kan ada ikan juga, ada ayam, dagingnya nih, ada semuanya dari iga, tetelan, semuanya, jeroan-jeroan ada. Terus di sana nanti ada ikan-ikan, shrimping rajungan, kepiting ada juga sampai di dalam. Terus sayurannya juga mau pete, jengkol, terus aneka teri-terian juga ada di situ, ikan asin dari pedo, dari layur itu juga ada. Terus sekarang kan Ramadan, nah itu di tengah itu nanti pernak-perniknya kolak, pisang, segala macam pisang sama cau, kolang-kaling, labu, tela ada. Jadi komplit sekali kesini aja sebenarnya semuanya. Iya. Oke, makasih Om. Pasti. Oke, Ya, jadi kita belanja juga sekalian. Mumpung pagi-pagi komplit. Iya. Jadi memang itu ya, ini kan baru juga. Karena memang biasanya saya nganterin sampai depan aja. Ini akhirnya kita coba masuk. Ini kan Mbak Mesti dan Mama biasanya belanja di sini terus. Dan jadi saya coba ulik bagaimana sebenarnya dalamnya itu seperti apa, penjual-penjualnya seperti apa yang dijual, dan pastinya bakal seru banget sih. Jadi tonton terus. Di Peremban ada dagangan spesial seperti dagangan ayam Laos, ayam yang sudah dibunuh. Iya, yang pakai semua. 5,3. Bertemu lagi dengan Bangsa TV. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi Ibu. Kita bincang-bincang sedikit dengan Bangsa TV ya Pak. Oh iya. Namanya siapa Bapak? Suprapto. Bapak Suprapto adalah penjual ayam Laos yang terkenal di Peremban. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kalau ingin instan tinggal masuk aja ke pasar Peremban, kita temukan yang disebut dengan ayam Laos Bapak Suprapto. Ya. Bapak Suprapto jual di sini sudah berapa lama Bapak? Kalau ayamnya sudah 7 tahun. Kalau tempatnya di sini hampir 21 tahun. Sudah menempati Iya. jualan di sini 21 tahun. Dan spesialnya adalah ayam Laos. Iya. Ya. Berapa ayam sehari dijualnya Bapak? Nggak mesti, tergantung hari. Kalau Jumat Iya. 1 minggu ada 60 ekor. 60 Kadang sampai 70 ekor. Ya, sampai 70 sehari. Kalau weekend ya Pak? Iya. Kalau hari-hari biasa berapa Pak? Ya sekitar 40 sampai 50. Kita 40 Iya. ya. Luar biasa. Dan ini ayamnya ayam pejantan. Pejantan semua ini. Pejantan semua ya. Terima kasih Bapak Iya. Pak yang sudah menyiapkan waktu. Banyak pedagang Peremban yang berhasil, ada yang sampai bisa naik haji. Selain ayam di Peremban juga ada polowijo. Nah ini istilahnya polowijo adalah bumbu yang untuk masak. Maaf, Bapak siapa Pak? Pak Nuryadi. Pak Nuryadi. Pak Nuryadi ini adalah langganan saya yang sudah lama sejak jualan ibunya, ya, ibunya sampai bisa menaikkan haji, jualan di Peremban. Bapak sudah berapa lama Pak jualan di sini Pak Wihaji? Nah, saya baru 6 tahun. Baru 6 tahun, tapi ibu Ibu ya lama, ada puluhan tahun. puluhan tahun Iya. ya. Sudah selesai haji itu ya Pak. Iya. Ya. Berarti sudah 6 tahun jualan dan Bukan hanya ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang berbelanja. Kalau tidak belanja di Peremban, tidak mau.
Ya, jadi sekarang kita udah ketemu sama Bapak Hermawan ini yang lagi belanja. Makasih Pak udah mau digangguin nih Pak. Jadi sebenarnya mau tanya aja nih Pak, kenapa kok belanja di pasar Tadi Perembayan ini sekilo Pak? Apa lagi yang udah. dicari? Sekilo mana? Kan ini kebetulan restoran dari Enggak, bos lagi. saya. Awalnya sayur di sini tuh fresh itu, masih baru-baru gitu. Iya. Tapi emang biasanya belanja di sini? Iya, terus sudah 5 tahun lebih saya belanja di sini. Iya. Biasanya belanja apa Pak? Wah, macam-macam ya, sayur, ya buah, ya tahu, tempe gitu. Udah sepercaya itu Pak sama pasar Perembayan ya Pak? Iya, nah. Pokoknya enggak di sini enggak katanya. Bos. Iya. Iya. Tadinya saya kasih solusi di Karangayu atau di Bulu enggak mau, tetap harus di sini. Belanja di Perembayan, ada juga ibu-ibu gendong yang bisa membantu membawakan belanjaan. Ini ada seorang penjual pecel, kebetulan langganannya yang punya Bangsa TV, yaitu Ibu Kardiem. Selamat pagi Bu Kardiem. Selamat pagi. Bu Kardiem ini penjual nasi pecel yang sudah puluhan tahun menempati di ujung Gang Perembayan. Ironisnya Bu Kardiem ini setelah ditinggal suaminya merasa tidak ada yang membantu, sehingga sekarang beralih ke tukang gendong. Jadi jangan khawatir kalau waktu belanja di Perembayan tidak membawa teman untuk membawa barang yang banyak. Ini ada Bu Kardiem yang sempat mengantarkan atau menggendong belanjananya dengan sukarela, ya, berapapun dia akan terima. Sehari-hari kalau di sini dari jam berapa Bu untuk mengantarkan ibu-ibu belanja ke mobilnya? Jam 11, jam 12 mesti. Dari jam mulainya jam berapa Bu? Jam 7. Jam 7 sampai jam 12. Ibu Kardiem tukang gendong ini selalu berada di pasar Perembayan. Jadi tinggal mencari biasanya di ujung kalau tidak ada yang memakai, biasanya ya ada di ujung paling depan. Kemudian nanti tinggal mengikuti belanja ibu-ibu, kemudian nanti tinggal digendongkan belanjaannya seperti ini. Karena pasar Perembayan di tengah kota, di lokasi yang sempit, maka dampaknya pada pengaturan lalu lintas yang semakin merepotkan. Ya, jadi ini kita sekarang udah bersama dengan kedua bapak tukang parkir ya Pak, berarti desa. Dan ini pastinya mungkin punya cerita menarik karena mereka udah sangat lama sekali di sini seperti itu ya. Dan jadi mungkin boleh diceritakan Pak sejak kapan parkir di sini Pak? Ya kurang lebih ada 35 tahun. Kurang lebih tahun zaman Pak Harto lah kasarannya gitu. Zaman Orba. Kalau ke sana tuh banyak masalah parkir itu sebetulnya. Dari zaman Pak Harto dulu sampai sekarang. Ini malah zaman reformasi malah tambah caranya malah Tambah ramai ya ribut, Bapak pasar. ribet. Oh, tambah ribet. Iya, kalau dulu sama Pak Harto malah kan zaman itu ya toh. Nah, ya. Berarti memang mau bagaimanapun banyak yang bergantung sama pasar Perembayan ini ya Pak? Ya, termasuk sama untungnya. Kalau pasar tidak ada tempat parkirnya ya susah. Ya toh? Di swalayan itulah. Akhirnya apalagi wilayah Perembayan daerah sini kan dekat Abang Hijau. Depok tuh dari dulu macet, masalahnya lampu merahnya paling lama. Aktivisnya lama, apalagi dulu waktu dua jalur itu Tamrin dan Gajah Mada. Aktivitasnya banyak. Mau dilibatkan tetap mogok, masalahnya lampu merah itu lama, paling lama.